Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang dalam masa transisi ya. Jadi kalau kemarin-kemarin pemberlakuan darurat-darurat ya selalu diupayakan ya. Ya ini semoga berangsur-angsur bisa ada percepatan ya untuk menuju pemulihan ya. Meskipun dikabarkan kalau di Jawa kemarin kan kasusnya meningkat ya. Kemudian alhamdulillah kabar terbaru semakin menurun ya kasusnya. Dan kalau di luar Jawa justru semakin naik ya grafik atau data tentang virus yang menyebar ini ya. Ya semoga Allah segera menurunkan rahmatnya, Allah segera memulihkan keadaan ini ya. Di semua yang tidak menyenangkan itu bisa masuk kategori musibah ya. Sebagaimana ketika mati lampu ya dialami oleh Rasulullah SAW, beliau membaca tarjih istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bacaan karena ada musibah. Nah, musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati ya. Di musibah itu harus dihadapi dengan apa? Kesabaran ya. Jadi sabar itu ya ketika pertama kali ditimpa musibah. Dan orang yang mau membaca tarjih atau istirja tadi ini akan diberi kesabaran oleh Allah, akan diganti dengan anugerah ya. Jadi ada kenikmatan tersendiri, ada pahala tersendiri, ada penggantian menjadi yang lebih baik. Jadi kalau dalam Al-Quran sudah jelas ya, Allah itu akan memberi ujian ya. Allah akan memberi sedikit rasa takut ya, rasa lapar ya, kekurangan harta ya, kekurangan jiwa ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi itu seperti terjadi saat ini ya, musibah-musibah ya, cobaan demi cobaan ya. Ya, orang-orang pada ketakutan ya, panik ya. Orang-orang pada kolaps ya, di perekonomian gonjang-ganjing ya. Ya,
sulit mendapat pekerjaan ya, sulit mendapat pemasukan ya. Termasuk adanya kematian-kematiannya. Ya, banyak sekali kematian-kematiannya. Jadi termasuk kurangnya ya, buah-buahan ya di situ. Jadi rezeki berkurang ya. Nah, semua itu diberi kabar gembira ya bagi orang yang mau bersabar. Ya. Nah, siapa orang yang mau bersabar? Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika mendapatkan musibah mau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia sadar bahwa semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat ya kisahnya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu mau diganggu iblis ya. Dan Allah sudah memberitahu kamu tidak akan bisa ya. Tapi iblis ini terus mendesak ya supaya mengganggu ibadahnya Nabi Ayub ya. Pertama kekayaannya itu dimusnahkan ya, hewan-hewan ternak dibunuh ya, dibakar ya. Mati semua. Nabi Ayub tetap alhamdulillah semua dari Allah kembali diambil oleh Allah. Ya, terus anak-anaknya ya dihabisi semua ya, mati semua. Nabi Ayub masih mengucapkan alhamdulillah semua titipan Allah diambil kembali oleh Allah. Sampai akhirnya jasadnya ya. Jadi iblis ini meniup hidungnya ya, ketika Nabi Ayub ini sujud ya. Nah, itu semacam kalau zaman sekarang ya virus atau bakteri ya. Jadi dari tiupan iblis ini terus kemudian menyebar menjadi penyakit ya. Jadi gatal-gatal ya sampai dikucilkan masyarakat, sampai diusir ya. Tapi karena kesabaran Nabi Ayub, maka semua diganti, semua ujian itu dilalui dengan penuh kesabaran ya. Jadi akhirnya nanti Nabi Ayub harta kekayaannya diganti lebih banyak, lebih baik, termasuk keturunannya ya, diganti, termasuk fisiknya ya, tubuhnya diganti dengan yang lebih baik, lebih sempurna ya. Jadi itu sedikit gambaran tentang musibah ya. Jadi sekali lagi kalau hidup di dunia itu pasti ada ujian cobaannya, pasti ada musibah. Jadi musibah itu akan berakhir, akan berlalu, dihadapi dengan kesabaran ya. Kita lanjutkan Al-Tibbun Nabawi halaman 49. Faslun ayat hadza diketahui iki faslun fasal fi hadhihi dalam pitutur Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qat'il uruqi ing dalem mutus pira-pira otot wal kayyilan ngecas ya, atau ngecas ya. Jadi pengobatan zaman dahulu kala ya. Jadi ada metode pengobatan yang mungkin aneh ya, bahkan ngeri ya. Tapi itu bisa ditempuh ya. Nah, sekali lagi jangan sembarang orang mempraktekkan ya. Kalau bukan ahlinya jangan coba-coba ya.
Ya. Sabata tetap fi sahihi dalam hadis sahih min hadis Jabir bin Abdullah sahih hadis Jabir bin Abdullah apa anna Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha mutus sapa Nabi ila Ubay bin Ka'b maring Ubay bin Ka'ab tabiban ing tabib faqata'a nuli mutus sapa tabib lahu maring Ubay irkan ing otot pekawalan ngecas atau ngecos sapa tabib ing irkan otot tadi ya alaihi ing atase Ubay. Jadi Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat yang Rasulullah itu kalau membaca Quran suruh apa? Menyimakkan Ubay bin Ka'ab. Jadi seperti membaca ala Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi seakan-akan Nabi itu walaupun diberi wahyu ya, walaupun orang yang mendapatkan Al-Quran ya, tapi Al-Quran seperti disimakkan ya kepada sahabat ini ya, Ubay bin Ka'ab. Tiga bapak guru menyemakkan ya, atau menyimakkan Quran terhadap muridnya ya. Ya. Jadi guru seperti apa? Duduk ya di hadapan muridnya ya. Seperti saling timbal balik ini tidak masalah ya, tidak masalah ya. Sering terjadi ya. Contohnya seperti Imam Syafi'i itu kan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i pernah apa? Duduk di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Nah, seperti itu nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Bukan berarti terus derajat guru turun, bukan ya. Ya. Itu seperti ketika Kiai Khalil Bangkalan ya, Mbak Khalil Betulo itu pernah suatu ketika apa? Datang ke pondoknya Mbak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Jadi seperti mengikuti pengajiannya ya. Jadi Hadratus Syekh itu kan orang yang memang benar-benar apa? Menguasai apa? Kutubus Sittah ya. Kitab-kitab hadis yang sangat masyhur itu ya. Jadi sekali lagi bukan berarti berarti gurunya nganu ya marguru karo muridnya ya. Sekali lagi jangan berpikiran yang aneh-aneh ya. Sama pernah dengar Nabi Khidir itu mengaji dengan Imam Abu Hanifah ya, pernah dengar belum? Ya, Nabi Khidir mengikuti pengajian fikihnya Imam Abu Hanifah ya, selama 30 tahun ya. Ya memang Imam Abu Hanifah ini memang pelopor ilmu fikih ya. Jadi kitab-kitab yang disusun oleh imam-imam setelahnya itu susunannya mengikuti apa? Urutan yang telah disusun Imam Abu Hanifah ya, mazhab Hanafi ya. Jadi babnya itu mereka seperti mengikuti ya. Meskipun mazhabnya lain ya. Jadi misalnya pertama bab taharah dulu, terus bab sholat ya. Terus selanjutnya ya sampai akhir itu seperti mengikuti ya. Walaupun apa mazhabnya berbeda ya. Jadi seperti meletakkan batu pertama ya. Nah ini
Nabi pernah mengutus Ubay bin Ka'ab ya untuk pergi ke seorang tabib ya. Kemudian tabib ini menangani penyakitnya ya, penyakit Ubay bin Ka'ab ini dengan cara apa? Memutus otot ya, otot tertentu ini ya, tidak sembarang otot. Dan terus ini ngecas atau ngecas ya. Itu seperti ada besi panas toh, besi dibakar panas ya, kemudian apa? Di Jawa-Jawa diselomot ya, dicos ya. Ini kan ngeri ya, pengobatan ini kan ngeri sekali ya. Tapi ini salah satu metode pengobatan waktu itu ya. Dan kalaupun saat ini masih ada ya mungkin jarang ya, jarang dan langka ya. Jadi perkembangan metode pengobatan itu semakin lama semakin canggih ya. Nah, kita tidak ada salahnya mempelajari itu ya. Walamma rumiya lanjut nalikane dipanah sapa Sa'd bin Mu'adzim, Sa'd ibnu Mu'adz fi akhalihi ing dalam otot dhirae Mu'adz, Sa'd ini Sa'd hasana mongko ngecur hu ing akhali sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma warimat nuli abroh apa akhalihi fahasamanuni ngecur sapa Nabi hu ing akhal taniatan ing dalam kaping pindho. Wal hasmu utawi lafal al hasm wa ya al hasm iku al kayyu ngecas ya. Jadi ini ada peristiwa dialami oleh Sa'd ibnu Mu'adz. Jadi ketika lengannya ini tertusuk panah ya, tertembus panah. Kemudian Nabi ini mengoyak lengan ini ya sampai bengkak ya. Kemudian koyak lagi ya. Ada istilah lain di cos tadi ya. Jadi seperti ada lempengan besi yang sangat panas ya, membara ya. Kemudian disentuhkan di situ ya. Jadi memang kalau zaman sekarang kan ada ya pengobatan yang aneh ya. Ada nggak? Ada ya. Pengobatan yang seakan-akan mengerikan ya tata caranya ya. Nah, yang penting nanti kesembuhannya ya. Yang penting apa? Mujarabnya ya. Mengenai tata cara itu bermacam-macam, itu mungkin saja ya. Nah, sekali lagi fas'alu ahla dzikri ya. Sekali lagi apa? Tanyalah orang yang tahu ya, orang yang ahli ya. Ya, di jangan sampai mau praktek ya, jangan sampai apa menjadi kelinci percobaan ya, bisa mati konyol nanti ya. Ya. Wafil tariqin lan iku ing dalem cara akhara kang liya. Dibuat khatam kodam boleh ya. Lan iku ing dalem cara akhara kang liya. Anna nabiyya utawi satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kawa ngecas sapa Nabi Sa'd bin Mu'adz ing Sa'd bin Mu'adz fi akhalihi ing dalem otot zirae Sa'd bimish qasen kelawan bundere jemparing Summa hasama nuli ngecas huwin akhali
sapa Sa'ad bin Mu'adzin Sa'ad bin Mu'adz au ghairuhu utawa liyane Sa'ad min ashabi sang biro sahabate Nabi. Jadi ada riwayat lain yang melaksanakan terapi ini ya, itu adalah Sa'ad itu sendiri ya. Jadi pasien itu sendiri ya, dia tadi ya ngecas tadi ya, mengoyak lukanya dengan besi panas membara tadi ya. Ada riwayat lain orang lain ya, orang lain, jadi sahabat yang lain. Wa fi lafdhin lan iku ing dalem lafal akhorokan liya anna rajulan utawi sak temene wong lanang mel ansori sang biro sahabat ansor iku rumnya dipanah sapa rajul fi akhali ing dalem otot diroe rajul bimis kosen kelawan pundere jemparing fa amara nuli perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakuya nuli dicos sapa rajul niku menawa di ini redaksi hadis lain ya. Kalau itu lebih umum ya, ada seseorang dari sahabat Ansor yang terkena panah ya di lengannya, kemudian apa? Nabi memerintahkan untuk dicas tadi ya, dicos tadi, dinyos nganggo masih panas nih ya. Yeah. Jadi kalau pengobatan itu kan untuk penyembuhannya ya dicari yang paling mungkin potensi kesembuhannya ya. Jadi kan ada banyak cara ya. Ya. Nah, biasanya kalau obat itu Allah itu menurunkan obat itu ya ketika sebelumnya Allah menurunkan penyakit ya. Jadi kalau hukum aslinya pengobatan itu kan tidak boleh memakai barang najis ya. Ya. Tidak boleh memakai benda yang berbahaya. Tapi nanti pada saat tertentu boleh ya, boleh. Di saat darurat, saat tidak ada obat lain ya, mungkin sulit ditemukan atau harganya yang melangit ya, tidak mampu dijangkau atau ada udur-udur yang lain, yaitu berlaku darurat ya, boleh ya, boleh saat darurat apa menggunakan pengobatan yang najis ya, yang mungkin nanti kelihatannya diharamkan ya, nanti bisa boleh ya. Ya. Saat darurat saja ya, saat darurat, ad-darurat tubihul mahzurat ya. Kita ganti kitab satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini detik-detik mau hatam ya. Ya dibaca kalau boleh. Halaman 19 ya, kitabnya Al-Mawail. Jadi Al-Mawail itu judul kitab ya. Yang mengarang Al-Mawail itu banyak sekali ya. Ya ini salah satu Al-Mawail yang kita pelajari ya. Ada Al-Mawail yang susunannya Imam Ghazali ada. Ya. Seperti At-Tibbun Nabawi itu banyak sekali yang menyusun ya.